Tahun kelima pernikahan dengan Shen Bui. Cahaya bulan putihnya kembali ke rumah dan yang lebih buruk. Saya menderita kanker. Hampir mati. Dalam waktu kurang dari setengah tahun kehidupan tersisa. Saya selalu memainkan peran sebagai suami yang baik. Sampai aku mati. Setelah membaca buku harian yang kutinggalkan. Keruntuhan total. Dapatkan sertifikat medis tipis itu. Aku berdiri di depan rumah sakit. Saya ingin menelepon Shen Buyu. Antar muka orang kontak diklik masuk dan keluar oleh saya. Ponselnya melompat keluar lebih dulu. Suara di seberang serendah dan sepi seperti biasanya. Ketika saya mengubah nama saya beristirahat dengan lebih lembut. Saya tidak akan kembali untuk makan malam-malam ini dengan sesuatu. Mungkin kembali larut malam. Kamu tidur lebih awal. Semua kata tersangkut di tenggorokanku. Potongan bagus seperti biasa. Ada suara di sana. Saya terus menjawab telepon. Matahari terbenam itu seperti salju. Saya telah menikah dengan Shen Bui selama 5 tahun. Dan aku sudah menyukainya selama 10 tahun. Saya beruntung. Shen Bui didesak oleh keluarganya. Kencan buta di mana-mana. Kebetulan bertemu dengan saya, dan kondisi eksternal baik-baik saja. Saya baru saja membahas dan mendapatkan sertifikat langsung. Shen Wuzi membutuhkan suami. Aku benar. Dia adalah orang yang sangat dingin. Tidak banyak bicara. Emosi tidak terungkap. Selalu tanpa ekspresi. Saya menutupi bongkahan es ini selama 2 tahun. Akhirnya tunggu sampai salju mencair untukku. Kami mulai merasa seperti pasangan normal. Hidup di kayu bakar, beras, minyak dan garam. Sedikit demi sedikit, jadilah apa yang aku mau. Baru sekarang. Mimpi ini yang tidak bertahan lama. Ini akan pecah. Hanya hari ini. Dokter mengatakan saya memiliki diagnosis kanker. Aku juga tahu. Hari ini adalah cahaya bulan putihnya. Pada hari aku kembali dari Jincheng. Jadi dia sibuk menutup teleponku. Untuk bertemu orang yang dia rindukan. Aku tidak makan. Aku menunggunya di ruang tamu untuk waktu yang lama. Tunggu sampai malam untuk berolahraga. Pintu ruang tamu terbuka. Aku juga terbangun dari rasa kantuk. Shen Buyu dengan hati-hati menutup pintu. Nyalakan juga saat lampu ruang tamu dinyalakan. Mata kita bertemu. Ia hanya mematung sesaat. Lalu alisnya sedikit kasar, kenapa belum tidur? Tak sengaja tertidur di ruang tamu. Aku menatapnya dan tersenyum. Saya baru saja bangun ketika saya mendengar suara itu. Tuhan tidak mau mendengarnya. Wajah tenang. Aku naik untuk mengambil mantelnya. Kayu cendana dengan aroma gardenia. Langsung ke hidungku. Ini adalah wewangian bunga favorit Tong Jincheng. Pada hari saya didiagnosis dengan penyakit mematikan. Istri saya menjemputnya dengan mobil. Cahaya bulan putih. Seharusnya aku bertanya padanya. Tapi aku baru saja membuka mulutku. Tidak mengatakan apa-apa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku masih bangun pagi keesokan harinya. Membuat sarapan untuk Shen Buyu seperti biasa. Shen Buyu memiliki masalah perut. Ketika itu serius, dia tinggal di rumah sakit selama setengah bulan. Dan aku ada untuknya. Para dokter dan perawat di rumah sakit semuanya berkata. Dia menemukan suami yang baik. Shen Buyu sedang duduk di ranjang rumah sakit. Wajah terbakar. Mata yang tertuju padaku tidak tergerak. Ketika hanya ada kami berdua yang tersisa di bangsal. Ia mulai mencari perawat lagi. Hal yang sama. Saya mengupas buah dengan cara yang sama. Kulit utuh asli terputus. Hi 4 memperhatikan. Hanya untuk menambahkan bahwa Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Berbeda? Sebenarnya tidak berbeda. Keren selalu berpikir. Lebih baik melakukannya sendiri daripada memalsukannya. Kamu selalu lebih peduli dengan orang yang kamu sukai daripada orang lain. Apa bedanya? Aku menatapnya dan tersenyum. Secara membabi buta memberikan jawaban yang tidak relevan. Kamu adalah istriku. Masalah perutnya tidak sembuh. Setelah saya keluar dari rumah sakit, saya selalu ingin menyehatkan perutnya. Shen Bui adalah seorang gila kerja. Saya sering lupa makan ketika saya sibuk. Saya membuatnya sarapan ketika saya bangun di pagi hari. Terkadang ketika saya bebas, saya pergi ke perusahaannya untuk mengantarkan makanan kepadanya. Kadang-kadang sibuk, saya mengingatkannya saat makan.
2 atau 3 tahun dalam sekejap. Banyak hal menjadi kebiasaan. Misalnya, bangun pagi. Hari ini, Shen Wujiu bangun lebih awal dari biasanya. Aku tak sempat bicara dengannya. Saya melihatnya bergegas keluar dengan kotak makan siang di atas meja. Dia berhenti ketika dia keluar. Kembali menatapku berdiri di ruang tamu. Sedikit kehangatan jatuh di wajah tanpa ekspresi itu. Musim salju baru. Aku keluar dari pintu. Jalan Fangxiu. Pagi yang tak terhitung jumlahnya sebelum Xiao Xin siang. Pergi untuk mengantarkan makanan ke Shen Buyu pada siang hari. Ini hanya awal sementara bagiku. Aku tak memberitahu Shen Buyu. Gadis di meja depan perusahaan juga mengenalku. Dia menyapa dan membiarkan saya naik. Saya telah ke perusahaan Shen Buyu berkali-kali. Dan dia cukup baik untuk memperkenalkan saya kepada semua orang. Ini suamiku. Nama ini. Dengan sentuhan kuno dari abad terakhir. Tapi itu mengingatkan orang pada pasangan yang teguh saat itu. Saya juga berpikir dalam keadaan kesurupan. Kita bisa terus seperti ini selamanya. Tapi hidup selalu lelucon. Beri kamu kecantikan dulu. Hancurkan dia lagi. Meninggalkanmu dalam kekacauan. Lihat wajahnya yang mengerikan. Seperti sekarang, saya melihat istri saya. Dia sedang berbicara dengan cahaya bulan putih yang telah dipersatukan kembali untuk waktu yang lama. Dia memegang. Ini kotak makan siang yang saya taruh untuk sarapan Shen Buyu. Feng Jincheng sepertinya tidak berubah. Ini masih sama seperti ketika saya masih kuliah. Tersenyumlah seperti kucing yang tidak berbahaya. Terima kasih, Tuan Shen. Sarapannya enak. Tidak apa-apa, Shen Buyu mengambil kotak makan itu. Apalagi yang ingin dikatakan Kastil Longjing? Matanya tiba-tiba melayang padaku berdiri tidak jauh dari sana. Dia tiba-tiba menjadi terkejut, lama tidak bertemu. Dia datang padaku, mencoba minum denganku. Tapi saya tercengang ketika saya menemukan kotak makan di tangan saya. Anda datang untuk mengantarkan nasi ke ikan Shenbu. Anda membuatnya sarapan di pagi hari, kan? Maaf, saya benar-benar gula darah rendah. Ikan kain biarkan aku memakannya. Andai aku tahu kaulah yang menyiapkan ikan kain. Aku tidak akan memakannya. Kong Jincheng tersenyum padaku dengan malu. Tapi saya juga ingin mengucapkan sepatah kata pujian. Masakanmu sangat enak. Tentu saja, Shen Buyu memiliki perut yang buruk. Mulut juga jatuh. Keterampilan memasak saya dikembangkan sedikit demi sedikit untuknya. Dia tahu. Saya semudah dia. Hanya bagian belakang yang menyembunyikan tangan. Kuku akan menembus daging. Pada saat itu, tidak ada apa-apa selain kemarahan. Aku tiba-tiba merasa sangat tidak rela. Rencana untuk balas dendam. Itu juga menjadi lebih jelas pada saat itu. Shen Buyu tidak akan menipu. Bahkan jika saya masih peduli dengan Tong. Kemunculan Jincheng panik. Saya mencoba memainkan peran sebagai istri yang berkualitas. Rantai moralitas dan tanggung jawab. Itu akan ada di ikan Shenmu. Aku tidak tahu dia akan menjadi orang yang tidak bisa menerimanya pada akhirnya. Atau aku? Ketika dia kembali di malam hari, dia membawakanku hadiah. Sebuah jam tangan dengan berlian bersinar terang dalam cahaya. Desainnya yang indah tidak cocok dengan nilainya secara sekilas. Cantik sih, tapi aku gak suka. Saya jarang memakai jam tangan. Hanya ketika dia menemani Shen Buyu untuk berpartisipasi dalam semangkuk mie. Untuk berdandan megah. Shen Buyu pandai berkata-kata. Aku tahu alasannya. Tidak lebih dari permintaan maafnya atas apa yang terjadi pagi ini. Dan menebusnya. Aku masih menerimanya sambil tersenyum. Ekspresi Shen Buyu sedikit mereda. Saya tidak tahu apakah dia peduli dengan saya. Atau karena saya tidak berbagi dengan baik. Saya meletakkan kotak itu dengan santai di laci. Dia pergi tidur dulu. Tapi tidak pernah tertidur. Tunggu sampai dia kembali ke kamar dan berbaring di sampingku. Bau cendana yang familiar datang dengan jelas. Dengan hati-hati wanita itu merangkulku dari belakang. Suhu milik orang lain. Mencondongkan tubuh ke arahku melalui kain tipis. Aku memejamkan mata dan bernapas secara merata. Sampai orang-orang di belakangmu tertidur. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Apakah Anda tidak berani mengkhawatirkan tubuh Anda? Aku membuka mataku. Cahaya bulan bersinar melalui jendela dan jatuh ke lantai perak. Saya menontonnya untuk waktu yang lama.
Begitu lama hingga dunia ini sunyi seakan aku sendiri. Sepertinya aku sudah mengingatnya nanti. Aku akan mati. Kirim Shen Wui keluar di pagi hari. Kalender telepon mendorong pesan kepada saya. Dia memutar matanya. Saya baru ingat bahwa hari ini adalah hari untuk melihat ibu saya. Orang tua saya bercerai ketika saya masih sangat muda. Dia tidak mencintai ibuku. Saya telah mengambil jumlah yang sama dengan orang lain. Putra yang lahir lebih tua dariku. Ibuku membawaku untuk menghidupi keluarga sendirian. Jadi saya bersumpah untuk belajar dengan giat. Saya kurang beruntung. Itu telah menjadi sasaran kelompok kecil orang tua. Bahkan jika saya tidak benar-benar melakukan apa-apa. Mungkin. Hanya saja pakaianku membuat mereka tidak nyaman. Atau mungkin itu hanya kata yang saya katakan suatu hari nanti. Buat mereka menyimpan dendam. Saya tidak berani memberitahu ibu saya bahwa guru tidak dapat mengendalikan mereka. Dan semakin saya melawan mereka, semakin saya melawan mereka. Hari di mana aku dikelilingi oleh banyak orang. Saya sebenarnya memiliki beberapa pemikiran untuk membakar batu giok dan batu. Rasa kasar dari batu bata di pisau meyakinkanku. Pria terkemuka. Ekspresi menghina jatuh di wajahku. Uji coba saya akan diumumkan pada detik berikutnya. Lalu Shen Wuzi muncul. Dia sangat cerdas. Ketahuilah bahwa hal-hal tidak hanya terjadi sekali. Dia secara sadar mempertahankan. Membantu saya memblokir pikiran orang-orang yang kembali. Saya menghabiskan 3 tahun di sekolah menengah pertama dengan damai. Waktu. Itu sebabnya aku mengejarnya tanpa ragu. Pergi ke universitas yang sama dengannya. Menjadi orang yang lebih baik. Tapi aku terlambat. Sama seperti Shen Wuyu adalah cahayaku. Dia juga menemukan cahayanya. Tong Jingcheng juga saudara tiriku. Aku membawa sesuatu untuk ibuku. Sekarang dia punya keluarga baru. Saya duduk di sini selama 10 menit. Saya mengobrol singkat dengannya. Dengan sopan, jangan naik taksi kembali. Pergi ke gerbang komunitas. Jauh, aku melihat mereka lagi. Tong Jingcheng dan Shen Buyu berjalan berdampingan. Saya tidak tahu apa yang dikatakan. Kulihat istriku yang dingin melengkungkan bibirnya. Senyum di sudut mata lembut. Saya berdiri di sana dan melihat mereka bercanda. Seorang anak kecil yang kotor tiba-tiba melompat keluar dari balik rumput. Anjing itu menggonggong 2 kali pada petugas polisi tembaga. 2 orang berhenti. Shen Buyu ingin menyentuhnya. Anak anjing itu menggeram dan melompat ke pangkuannya. Karena ketakutan, dia langsung pergi ke pelukan kota Tongjing. Saya menoleh dan kebetulan melihat saya berdiri di sana. Reaksi Tong Jingcheng lebih cepat darinya. Fang Xiu, aku berjalan diam-diam. Kota Tongjing baru saja akan mengatakan sesuatu. Aku memukulinya. Membungkuk dan mengambil anjing kotor di tanah. Anak anjing itu tampaknya juga ketakutan. Bor ke pelukanku. Tapi jangan berjuang. Shen Buyu, aku menatapnya dan tertawa. Aku ingin mendukungnya. Suasana tiba-tiba mendingin. Aku hanya tersenyum dan mengulangi bahwa aku ingin mendukungnya. Shen Buyu menemaniku ke rumah sakit hewan peliharaan. Anjing itu diperiksa. Saya baru menyadari bahwa ada banyak masalah dengannya. Tulang retak. Goresan di perut. Dan gangguan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia baik. Tidak berisik atau berisik biarkan dokter memeriksa. Berbaring saja dengan tenang. Shen Wei menatapku dan ragu-ragu untuk berbicara. Sampai aku pulang dari pemeriksaan. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Anjing itu dirawat di rumah sakit. Aku menamainya Nian-Nian. Sesampainya di rumah, suasana di antara kami mendadak kaku. Shen Buji tidak berbicara. Dan aku diam saja. Sampai kami berdua pergi ke kamar tidur. Cahaya hangat berwarna jingga tiba-tiba mengubah ruangan menjadi sangat terang. Aku duduk di tempat tidur. Saya melihat Shen Wei datang dengan piyamanya. Cahaya hangat menimpanya. Itu sedikit melembutkan alis Ling Li. Dia tidak menunjukkan emosinya. Sesekali aku melihatnya tersenyum. Hanya sudut bibir yang sedikit terangkat. Seperti kilatan di panci. Segera menghilang. Aku tidak tahu seberapa besar perasaan Shen Buyu padaku. Selama bertahun-tahun, saya pikir dia agak tergerak. Hanya saja pikiran ini kembali setelah kota Tongjing. Langsung terlihat sangat. Tapi Shen Buji, aku tiba-tiba menggantikannya. Dan dia mendongak menatapku. Anda terlihat polos dan acuh tak acuh,
Apakah Anda masih menghitung apa yang Anda katakan? Apa maksudmu, aku suamimu? Kita akan hidup dengan baik. Aku menatapnya dan tersenyum. Shen Buyu tiba-tiba tersipu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini dengan suara samar? Tiba-tiba teringat. Rasa sakit yang samar-samar menghantam tubuh. Rasa sakit di pinggangku meningkat di malam hari. Saraf di otak melompat. Seperti tali yang dikencangkan. Ya, saat dia menjawab. Dan lampu di dalam ruangan padam. Nafas panas wanita itu langsung jatuh di pipiku. Jatuh dengan lembut ciuman selamat malam. Napas orang-orang di belakangnya berangsur tenang. Aku dengan hati-hati melepaskan diri dari pelukannya. Berguling dan hadapi dia. Kemudian dengan cahaya bulan. Lacak wajahnya inci demi inci. Dari tulang alis ke dagu. Shen Buyu tidak akan menipu. Tapi dia akan merindukan polisi di mana-mana. Saya tiba-tiba bertanya-tanya apa yang terjadi ketika saya meninggal. Jika Anda berpikir kembali ke masa sekarang. Bagaimana perasaannya? Saya banyak berpikir pada hari saya keluar dari rumah sakit. Akhirnya, mereka semua merampok dalam pikiran mereka. Menjadi bola benang yang berantakan. Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah saya sudah mati. Apa yang harus dilakukan Shen Buyi? Dia akan selalu menikah lagi. Saya ingin Tong Jincheng kembali ke Cina pada waktu itu. Shen Buyi sudah mati. Tidak masalah jika suami dan keduanya bersatu. Tapi pasti tidak sekarang. Jadi saya mundur. Pertama kali saya bertemu Tong Jincheng. Di hari ulang tahunku yang ke-10. Ibuku jarang memiliki hari bebas untuk menemaniku ke restoran untuk makan malam. Ini adalah restoran yang sangat mewah. Harga hidangan di dalamnya tidak cocok. Ibu hanya memesan beberapa. Duduk tidak jauh dari kami adalah sebuah keluarga. 3 orang tertawa. Dan aku dan ibuku sedikit diam. Anak laki-laki di meja tidak bisa berhenti memikirkan ayahnya. Duduk di seberangnya, menyajikan hidangan sepanjang waktu. Sampai ayahnya bangun untuk pergi ke toilet. Profil yang familiar. Biarkan garpu di tanganku jatuh langsung di atas meja. Ibuku melihat sesuatu yang aneh tentangku. Ikuti mata. Apakah Anda ingin pergi dan menyapa? Dia bertanya padaku dengan tenang apa yang harus dikatakan, dia juga ayahmu. Ayah kembali. Sementara di kursi, anak itu tersenyum dan berlari menjemputnya. Dipeluk dan diangkat olehnya. Senyum di kedua wajah mereka luar biasa cerah. Aku menggeleng. Saya ingat ayah saya dengan sangat baik. Karena dia tidak pernah dekat denganku. Sesekali aku ingin bermain manja dengannya. Aku juga ditegur olehnya dengan dingin. Membagi citra ayah. Itu membuatku bingung untuk waktu yang lama. Kemudian saya menyadari bahwa dia tidak mencintaiku. Semua hal yang tampaknya di luar jangkauan saya. Semuanya dalam jangkauan untuk kota Tongjing. Aku masih berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Shen Wuzi. Sesekali mencium bau gardenia di pakaiannya. Terkadang saya melihat gambar yang diambil oleh momen kakak. Selalu ada bayangan teguh. Abu-abu terlihat jelas. Saya tinggal untuk waktu yang lama di masing-masing. Lalu beri dia cinta. Tapi saya tidak pernah mengatakan. Menjaga kedamaian permukaan seperti sebelumnya. Tapi samar-samar mengungkapkan beberapa poin. Arti hujan gunung akan datang. Saya berhenti dari pekerjaan saya dibandingkan dengan sebelumnya. Saya memiliki 1 tahun ekstra di rumah dan saya mengambil kebiasaan membuat buku harian lagi. Tuliskan setiap hari yang membosankan. Dan kondisi fisik mereka sendiri. Saya mulai begadang sepanjang malam. Sakit perut. Memasak untuk Shen Buyu setiap hari. Hanya sampai kamu makan sendiri. Aku menatap piring di atas meja cukup lama. Tapi tidak ada keinginan untuk makan. Saat aku pergi menemui ibuku lagi. Kami hanya mengobrol selama 10 menit seperti biasa. Sebelum pergi, dia tidak memperhatikan. Saya akan mencolokkan kartu ban dengan kata sandi terlampir. Sebuah buku di atas meja. Di dalamnya ada sebagian besar tabungan saya. Ini terakhir kalinya aku akan melihatnya. Dia mengantarku ke pintuku. Mata tertuju pada wajahku. Tambahkan kalimat lain untuk memperhatikan tubuh Anda. Terima kasih, kamu juga ibuku, kamu akan baik-baik saja. Dia tidak mencintai ayahku atau aku. Tapi dia tetap mengambil tanggung jawab seorang ibu. Saya dibesarkan dengan sehat. Maka itu sebagian besar karma. Ayah saya bangkrut.
Tapi inilah keberuntungan ibuku. Dia menikah dengan pria yang disukainya. Dia melahirkan seorang adik laki-laki. Keluarga beranggotakan 3 orang sangat harmonis. Shen Buyu kembali lebih awal di malam hari. Dia kembali tepat saat aku sedang memasak. Hidangan mengepul di atas meja. Kita sudah lama tidak makan bersama seperti ini. Setelah kembali dari kota Tongjin, ia menjadi semakin sibuk. Shen Buyu berpendidikan tinggi. Jangan bicara untuk tidur. Saya dulu berpikir 2 orang duduk seperti ini. Indah untuk tidak berbicara. Shen Buyu memegang piring dengan licik. Saya mengambil beberapa gigitan cepat. Tepat ketika saya kehilangan nafsu makan, tubuh saya mulai sakit lagi. Kebetulan turun dari lantai atas setiap tahun. Dapatkan di bawah meja makan. Aku meletakkan mangkuk dan sumpit. Shen Buyu menatapku. Saya menjelaskan bahwa saya akan mendapatkan makanan anjing untuk tahun ini. Kamar tahun ada di lantai 2. Saya adalah orang yang membersihkan ruang utilitas asli. Sarang dibuat untuknya. Tidak ada makanan anjing yang tersisa di mangkuk. Saya menambahkan beberapa. Mengibaskan ekornya setiap tahun dan makan di depan pintu. Aku menonton. Merasa lebih baik. Rasa sakit di tubuh tiba-tiba meningkat. Ada rasa manis baru di tenggorokan. Ketika saya menutup mulut dengan tangan dan mengambilnya. Darah merah cerah di atasnya menyengat mataku. Nian tiba-tiba berhenti bicara. Dia menoleh ke kakiku dan berteriak padaku. Aku mengambil selembar kertas dan menyeka darahnya. Uleni dan buang ke tempat sampah. Dia berjongkok dan menampar kepala anjingnya dengan keras. Saya baik-baik saja. Dia memanggil 2 kali lagi. Dia melompat ke arahku tanpa makan. Aku menjemputnya. Dia berhenti berteriak. Dia terus menggosok kusen pintu kamarku dan pintu itu tertekuk. Shen Buyu berdiri di dekat pintu dan menatap kami. Wen Xingdao makan dulu sebelum istirahat. Aku benar-benar tidak nafsu makan. Makan itu. Shen Buyu pergi ke dapur untuk mencuci piring dan menunggunya keluar. Lihat aku memeluk malam tahun baru di sofa. Duduk di sebelahku. Aku sibuk akhir-akhir ini. Aku akan bebas setelah beberapa saat. Aku akan menemanimu ke pulau, oke? Aku menggosok telingaku yang lengket dan mengeluarkan suara yang keras. Pergi ke laut bersama Shen Buyu. Liburan pulau selalu ada di daftar keinginan saya. Dulu terlalu aneh di antara kita. Setelah menerima sertifikat, tidak ada madu. Pergi saja bekerja dan pulang kerja seperti biasa. Kami bergaul. Dan aku terus berpikir. Untuk bisa pergi ke pulau bersama Shen Buyu. Anggap saja sebagai bulan madu yang terlambat. Aku tidak memberitahu Shen Buyu tentang pemikiran kecil ini. Saya baru saja menyebutkannya kepadanya beberapa kali untuk dimainkan. Tapi jadwal pecandu kerja terlalu penuh. Anda hanya bisa mendorongnya lagi dan lagi. Sekarang dia membuka stiker pijar. Lihat dia menatapku. Mata Phoenix sedikit melengkung. Aku pura-pura tak melihat. Dia mengatakan lagi bahwa ada pesta makan malam Rabu depan. Kau luang hari itu? Ikut denganku. Aku bergerak serempak. Tenang dengan cepat kembali. Shen Buyu tidak banyak bertanya jika dia tidak pergi. Hanya menganggukkan kepalamu. Mataku telah tertuju pada Nian. Aku tidak peduli lagi. Shen Buyu dan Jin Cheng baru saja kembali ke Tiongkok. Lingkaran kecil kontak. Dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jika dia dan Shen Buyu bertanya. Shen Buyu juga tidak akan mengabaikannya. Nian yang berbaring di pangkuannya bersenandung 2 kali. Aku menyentuh kepalanya. Hanya saja Shen Buyu mungkin tidak memikirkannya. Aku akan muncul saat dia di belakangku. Di perjamuan dengan Jin Cheng. Aku masih di sini. Lampu terang di perjamuan. Pria berjas dan wanita berbaju Jin Zhan Yu, R. Terus melangkah di aula. Terhuyung-huyung. Tuan rumah dan tamu tenang. Dan aku berdiri di tepi. Tidak pada tempatnya. Seperti penyusup. Shen Buyu mudah ditemukan. Aku mengejarnya selama lebih dari 10 tahun. Ratusan kali aku mencarinya di keramaian. Dia mengenakan rok mewah. Tubuh panjang. Pria yang memegang tangannya. Mengenakan setelan jas yang disesuaikan dengan baik. Ini Tong Jin Cheng. Melihat mereka melewati Vanity Fair dan berbicara dan tertawa. Seperti pasangan yang dibuat di surga. Bahkan jika aku mengharapkan adegan seperti itu.
Ketika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini masih seperti ditampar dengan keras. Jantung berdetak hebat. Tanaman merambat yang gelisah dibungkus erat dan terus-menerus. Kencangkan benang di pikiranku dan pecah menjadi berantakan lagi. Dahi berdenyut ringan. Tapi aku tidak menyembunyikan apapun. Apakah berdiri di sini? Lihat mereka berpegangan tangan. Tersenyumlah dan sapa semua orang. Aku melihat seseorang berjalan ke arah Shen Buyu. Mengetuk pundaknya. Dan menunjuk ke arahku. Shen Buyu memiringkan kepalanya untuk melihat ke atas. Saya tidak memiliki setelan yang tepat. Sudah sangat tipis. Saya takut melihat ke cermin untuk waktu yang lama. Takut melihat segala sesuatu yang menjadi semakin menonjol. Dan samar-samar memperlihatkan wajah kerangkanya. Aku tahu dia melihatku. Karena wajahnya tiba-tiba berubah. Sulit untuk melihat kerumunan di seberang transmisi. Anda melihat satu sama lain seperti ini. Aku hanya menatapnya diam-diam. Dia tidak tertawa. Dia tidak menangis. Lihat dia mengubah wajahnya. Lepaskan diri dari tangan Tong Jincheng dan datanglah padaku. Langkahnya tanpa sulit melintasi kerumunan. Aku tiba-tiba tersenyum padanya. Lalu dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar lamaku. Benang kusut di kepalaku terjerat satu sama lain. Tidak bisa menyelesaikannya. Tanaman merambat di jantung semakin kencang. Rasanya seperti akan meledak di detik berikutnya. Akhirnya aku tidak bisa tetap tenang lagi. Semua yang ada di meja tersapu ke tanah olehku. Pukul tanah dengan suara keras. Tidak cukup. Buku-buku dirak dicabik-cabik olehku dengan panik. Potongan kertas berserakan di tanah. Seperti salju yang terlalu cepat tidak cukup. Ada album foto di rak. Shen Buyu membawakanku kerajinan tangan yang sangat bagus dalam perjalanan bisnis. Dan blok bangunan yang saya bangun bersamanya. Kehancuran dan tirani saling terkait. Impuls emosional menjadi liar di otak. Tanahnya berantakan. Ini berantakan seperti hidupku yang hancur. Saat aku sadar, gunting sudah ada di lengan. Dan tahun ini berteriak liar di pangkuanku. Gonggongan anak anjing itu tajam dan cepat. Lihat aku palu kucing. Lihat dia bodoh dan diam. Buka mulutmu dan tunjukkan senyum konyol. Gunting di tangannya jatuh ke tanah. Datanglah padaku setiap tahun. Dan mengoceh. Aku membawanya ke pelukanku di malam hari. Dia mengusap kepala berbulunya dengan keras. Tubuh kecil hangat. Aku mendekapnya dan tiba-tiba meneteskan air mata. Semua impuls memudar. Kehancuran tidak memberiku kepuasan. Meninggalkan lubang hitam tak berdasar di hatiku. Begitu tersiksa saat Shen Wuzi pulang. Aku sudah merapikan kamar. Dia ingin berbicara denganku. Aku duduk di sofa dan melihatnya tersenyum. Aku tahu dia ingin menjelaskan. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya menemaninya selama 5 tahun. Berurusan dengannya di Vanity Fair. Shen Buji pandai berkata-kata. Tapi jelas terorganisir. Semua yang keluar dari mulutnya dingin. Saya mengajarinya sedikit demi sedikit bagaimana melakukan sesuatu. Cara mengatasi gorengan tua itu. Dia sekarang merasa nyaman dalam situasi seperti itu. Hanya saja saya masih menghargai kata-kata saya ketika saya mengambil posisi ini. Dulu aku mencintainya sepanjang waktu. Sekarang pikirkan tentang itu. Mungkin tidak ada yang bisa dikatakan padaku. Aku tersenyum dan berkata. Tidak apa-apa mempertaruhkan semua kata-katanya kembali. Saya tahu Tong Jincheng baru saja kembali ke Cina. Tidak ada jejaring sosial. Anda ingin membantunya, jadi Anda membawanya ke pesta makan malam. Ekspresi Shen Buyu berubah. Tidak masalah. Dan aku menatapnya. Suara lembut. Aku tidak keberatan dia menatapku dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. 4 mata relatif. Aku selalu menatapnya dengan lembut. Setelah sekian lama, akhirnya ia tak sengaja membuka matanya. Tapi tiba-tiba memelukku. Peluk erat. Seolah ingin memasukkanku ke dalam tubuhnya. Ini mengambil napas saya pergi. Nafas hangat wanita itu jatuh ke telingaku. Berat badanmu turun, aku tersenyum dan tidak menjawab. Kayu cendana bercampur aroma gardenia mengelilingiku. Menahan paksa keinginannya untuk muntah. Aku bangun keesokan paginya. Saya, Zhao Li, membawanya ke tempat kerja. Saya pikir dia akan pergi.
Shen Buyu tiba-tiba berhenti di ruang tamu. Asiu, aku lupa satu hal. Kemudian Shen Buyu menjatuhkan ciuman di wajahku. Bibir terangkat sedikit. Aku akan meninggalkan Asiu. Aku tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Saya punya janji dengan Kastil Tongjing. Waktu ditetapkan pada jam 10 pagi. Saya datang seperti yang dijanjikan. Menunggunya di kafe selama setengah jam lagi. Dia terlambat. Tong Jingcheng terlihat bagus. Ketika ayah bintang kecil itu tidak bangkrut di tahun-tahun awalnya. Jalani saja hidup yang dimanjakan. Lalu ayah bangkrut. Dia cukup beruntung untuk pergi ke luar negeri. Sekarang bercerai dan kembali ke rumah. Dan Shen Buyi membantunya kemana-mana. Betapa beruntungnya Tong Jingcheng duduk di seberangku. Berpakaian bagus dan saya memiliki lingkaran hitam di bawah mata saya. Tampilan penjualan sangat buruk. Kenapa Asiu tiba-tiba mengajakku kencan? Persimpangan di antara kita tidak terlalu dalam. Alumni terbaik. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa memanggil saya begitu dekat. Saya tidak minum teh buah yang dipesan di atas meja. Sentuhan dingin mengembalikan kewarasanku. Anda sudah memesannya. Mata Tong Jingcheng tertuju pada meja. Ia kembali tersenyum dan mengganti pelayan. Segelas es tinta Amerika menopang daguku dan menatapku dan tersenyum. Tuan Shen, Anda juga suka minum gaya Amerika sedingin es. Aku tidak menyukainya. Aku menyukainya baru-baru ini. Aku menyesap teh buah. Tidak menjawab kata-katanya. Senyum Tong Jingcheng manis dan polos. Orang yang memberitahu saya berita perceraiannya dan kembali ke Cina pada awalnya. Juga seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Tiba-tiba tambahkan WeChat saya. Kemenangan sopan tapi tak terbendung. Seperti tidak sabar untuk memberitahuku. Aku kembali untuk mencuri istrimu. Setelah aroma teh buah menghilang. Hanya ada kepahitan di mulut. Makanan es Tong Jingcheng belum disajikan. Dia terus menatapku. Lihat aku menatapnya. Senyum semakin dalam. Terima kasih untuk keluargamu. Suara tiba-tiba dan keras menyebar di aula. Para tamu yang duduk di 3 TL menjulurkan leher mereka. Pelacur di pihak kita. Wajah Tong Jingcheng berpaling ke satu sisi. Merah di pipinya yang cantik. Seperti dia dibutakan oleh tamparanku yang tiba-tiba. Tutupi wajahmu dan berbalik menatapku. Aku tidak ingin mendengarnya memanggil namaku. Tamparan tidak cukup untuk meredakan amarah. Mengambil teh buah di atas meja dan menuangkannya ke seluruh tubuhnya. Terlihat lucu dan konyol. Ia berhenti sejenak. Ada banyak mata yang menatap kami di kedai kopi. Ikuti setiap gerakan kami. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya. Kau gila. Aku menyela dengan dingin. Anda tahu bahwa Anda kembali hanya untuk Shen Buji. Anda tahu Shen Buyi akan baik kepada Anda. Anda ingin menangkapnya, kan? Saya dikenal sebagai pahlawan, melihat suara dengan tenang. Wajahnya berubah pucat sekejap dan langsung tenang. Tarik tisu dari meja. Perlahan bersihkan noda di wajahmu. Ya, Tong Jingcheng lihat aku. Perlahan membangkitkan senyum yang pasti akan dimenangkan. Dekorasi suara turun. Hal-hal emosional tidak bisa dipaksakan. Aku telah merobek wajahku. Aku menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Kamu benar. Tong Jingcheng, apakah kamu ingin berjudi denganku? Menangkan taruhan dan dia milikmu. Aku rela menyerah. Anda tidak perlu khawatir tentang nyonya. Tong Jingcheng menatapku dengan tenang. Tersenyumlah dengan manis. Kembalinya Shen Buyi membuatku menulis buku harian di kamarku. Dengarkan, dia membuka pintu. Aku meletakkan pena dan memasukkan buku harian itu ke dalam laci. Shen Buyu telah kembali sangat awal baru-baru ini. Terkadang kamu ikut denganku di malam hari. 6 tahun lalu, saya duduk di tempat tidur membaca buku di malam hari. Dia tiba-tiba datang dan masuk ke pelukanku. Dia bersandar padaku. Rasakan suhu tinggi orang lain. Bersamaku sampai tengah malam. Saya ingat obat tidur di ruangan lain. Tarik Shen Buyu menjauh dari pelukannya. Dia tidak melepaskannya. Pegang aku erat-erat sepanjang waktu Shen Buyu. Dan aku memanggilnya. Kesannya terhadap Didi. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Begitu hening aku bisa mendengar detak jantungnya. Asiu membenamkan kepalanya di bahuku. Samar-samar mengungkapkan beberapa poin. Ku berarti Anda tidak memanggil saya dengan nama lengkap saya sebelumnya. Tiba-tiba aku ingin tertawa.
Shen Buyu tidak memanggilku Fang Xiu sebelumnya. Hanya dengan sikap mengasingkan dan asing. Dengan sopan panggil kami teman sekelas Fang. Jadi kita semua sudah berubah. Dan aku menundukkan wajahku padanya. Dan aku menyentuh wajahnya. Tertawa dan panggil dia Xiaoyu. Dan dia menatapku. Mata dengan hati-hati menjelajahi setiap emosiku. Wajah terakhir. Itu membawa kita lebih dekat bersama. Fang Xiu, aku tidak tahu sebelumnya. Shen Buyu bisa sangat penyayang. Tapi jika dia benar-benar mencintaiku. Mengapa kamu begitu sedih tentang Tong Jincheng? Dari saya untuk bertemu Jincheng. Sudah seminggu. Pemandangan sungai ulang tahun pernikahan. Tahun Shen Wuyu, aku semakin ketat. Tulis di buku harian untuk hari ke-100. Kebetulan juga ulang tahun pernikahan kami. Aku mengatakan sesuatu dengan santai sebelumnya dan teringat oleh Shen Buyu dalam hatiku. Pulang lebih awal. Seseorang telah sibuk di dapur sepanjang sore. Aku keluar bersama Nian-Nian dan kembali. Rumah sudah diatur olehnya. Makanan di atas meja memancarkan aroma yang memikat. Shen Buyu berdiri di samping. Sudut mulut sering tersenyum. Lihat aku dengan mata lembut. Selamat datang kembali di Mawar dan Musik, klise dan romantis. 2 tiket pesawat di bawah sampanye. Tanggalnya lusa. Saya melihatnya dan tidak bisa berhenti. Melihat tiket pesawat lagi. Tertawa, jarum di dinding menunjuk ke jam 8. Semua suasananya bagus. Hingga panggilan dari Kastil Tongi datang. Katanya dia sedang tidak enak badan. Dia berteriak. Ternyata nama mesra milik mereka. Xiaoyu, tubuhku benar-benar tidak nyaman. Aku tak kenal siapapun di sini. Bisakah Anda datang dan membawa saya ke rumah sakit? Suasana romantis Xiaoyu tiba-tiba berakhir. Shen Buyu melirikku. Aku memahaminya hanya pada pandangan itu. Fang Xiu meminta maaf. Saya membawanya ke rumah sakit dan kembali. Segera. Saya hanya bertanya apakah dia tidak bisa pergi. Shen Buyu menatapku dan tidak berkata apa-apa. Suasana tiba-tiba turun. Titik beku kulihat senyum itu menghilang dari sudut bibirnya. Itu telah berubah kembali ke Shen Buyu 5 tahun yang lalu. Dingin. Tapi aku tetap orang asing. Dia membuka matanya dan meyakinkanku bahwa aku akan segera kembali. Anda tidak akan melewatkan ulang tahun pernikahan Anda. Kami sepertinya menemui jalan buntu. Dan akhirnya aku melepaskannya. Shen Buyu berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku berdiri di ruang tamu dan memperhatikan punggungnya. Lihat dia melihat ke belakang. Aku tersenyum seperti berkali-kali sebelumnya. Perlakukan istrimu seperti suami yang baik. Aku bilang hati-hati di jalan. Dia berkata ya dan aku melihatnya menghilang di malam hari. Musik dalam stereo masih mengalir. Aku menghancurkannya ke tanah. Setelah suara keras. Ruang tamu tiba-tiba kehilangan semua suara. Aku berbalik dan kembali ke kamarku. Shen Buyu tidak akan kembali hari ini. Saya tahu saya memenangkan taruhan dengan Jincheng. Tapi aku tidak kalah. Aku kembali ke kamarku. Kunci pintunya. Lalu keluarkan buku harian itu dari laci. Buka halaman terbaru. Ketika halaman terakhir ditulis. Saya tiba-tiba merasa sangat sulit. Semua hal dalam pikiranku tersebar lagi. Seperti karakter kacau yang tidak bisa diartikan. Otak perut. Jantung terasa seperti ditekuk terbuka dengan pisau. Tiba-tiba aku merasa sangat kedinginan. Seperti anak kecil yang muncul dari tulang. Tangan yang memegang pena sedikit gemetar. Tapi saya masih menulisnya stroke demi stroke. 25 Agustus 2025. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Shen Buyu memasak untukku. Mereka juga mendirikan rumah. Dia juga akan mengunjungi pulau bersamaku. Upacara belum dimulai. Tong Jincheng menelepon. Shen Buyu pergi ke Tong Jincheng. Dia meninggalkanku. Saya tidak akan pernah pergi ke pulau lagi. Selamat tinggal Shen Buyu. Air mata jatuh di atas kertas, mengaburkan selembar tinta. Tapi aku tak merasakan kesedihan sedikit pun. Air mata yang jatuh disebabkan oleh rasa sakit. Aku hidup dengan cinta. Cinta orang lain dan cinta diri sendiri. Karena tidak ada yang mencintaiku. Aku hanya hidup dengan cintaku pada Shen Un Swerving. Aku dulu sangat mencintai. Setelah ketulusan Shen Buyu termakan. Saya baru saja pergi dengan Ko. Seperti lilin yang menyala sampai akhir.
Aku tidak berumur panjang. Sedikit cinta terakhir untuk Shen Buyu. Semuanya hilang hari ini. Teori kata terakhir. Aku duduk di mejaku sambil tertawa. Tertawa bahagia. Bagian saya berakhir hari ini. Kenapa menyembunyikannya dari Shen Buyu? Kenapa terus berpura-pura? Abaikan kerendahan hati mereka. Mengapa memberikan kesempatan kepada polisi yang sama? Saya memberikannya kepada kontraktor polisi. Bukan pohon anggur yang memanjat cabang. Tapi pisau yang tajam dan tajam. Yang hidup tidak bisa mengalahkan yang mati. Tidak masalah jika Shen Buji tidak mencintaiku. Tapi dia tidak akan pernah melupakanku. Dia malu padaku. Aku ingin membuatnya merasa bersalah. Buat dia menyesal. Saya ingin dia membaca buku harian ini. Biarkan dia merasakan perasaanku lagi dan lagi. Biarkan dia mengingatnya sepanjang hidupnya. Suaminya sakit parah. Selangkah demi selangkah menuju kematian. Bagaimana dia? Dorong dia ke jurang yang lebih putus asa. Drama panggung yang konyol ini. Didorong oleh kematianku. Selanjutnya, giliran Departemen Persidangan dan polisi. Obat tidur tersangkut di tenggorokanku. Saya merasa tidak enak dengan kartu itu. Hanya dengan menelan. Telan mereka semua. Bukan hanya buku harian saya yang ada di atas meja. Dan ada resep yang ditulis dengan cermat untuknya. Dia memiliki perut yang buruk. 5 tahun di mulut. Saya mengetahuinya sedikit demi sedikit dan seleranya. Ini juga hadiah besar dari saya untuk dia. Aku berbaring dengan tenang di tempat tidur. Tangan terlipat, menunggu kematian datang. Dan itu sangat sunyi. Sampai seekor anjing menggonggong di luar pintu. Ada benda berat yang terus-menerus melompat di pintu. Membuat suara yang membosankan. Dan saya melihat ke langit-langit. Dan mereka mengabaikannya begitu saja. Masih menelepon setiap tahun. Rasa kantuk mulai menguasai otakku. Kesadaran memudar. Shen Buyu tiba-tiba merasakan kepanikan yang sangat besar. Seolah aku akan kalah. Pergi ke hal yang paling penting. Sama seperti di ruang perjamuan hari itu. Ia menatap Fang Xiu yang berdiri di kejauhan dengan wajah pucat. Potongan tubuh. Ini seperti meninggalkannya pada detik berikutnya. Hanya ada satu pikiran di kepalaku yang berteriak-teriak untuk meraihnya. Jangan biarkan dia pergi. Tapi dia tetap pergi. Kepanikan besar menyelimutinya. Aku bahkan lupa tujuan pestaku. Setelah linglung selama lebih dari 1 jam. Cepat pulang. Dia pikir Fang Xiu akan marah dan cemburu. Akan marah dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia tidak melakukannya. Dia hanya duduk di sofa dan tersenyum padanya. Dan kemudian menjelaskannya kepadanya dengan nada yang bisa disebut lembut. Suasana khawatir tentang keuntungan dan kerugian belum diredakan. Sebaliknya, itu menjadi lebih buruk. Tidak masalah. Shen Buyu menghibur dirinya sendiri bahwa Fang Xiu sangat mencintainya. Dia selalu tahu bahwa Fang Xiu mencintainya. Karena dia selalu lugas, bersemangat dan tulus. Dia tahu bahwa Fang Xiu akan mentolerirnya. Akan memaafkannya. Jadi ketika Tong Jincheng menelepon. Saat menangis dengan judul yang dulu familiar. Dia akan setuju. Fang Xiu akan memahaminya. Dia membawa Tong Jincheng ke rumah sakit. Ketika saya menutup tetesan dan siap untuk pergi. Dia tiba-tiba meraih lengan bajunya. Maukah kamu tinggal di sini bersamaku? Shen Bui ingin menolaknya. Dia berjanji pada Fang Xiu bahwa dia tidak akan menunda ulang tahun pernikahan. Tapi Tong Jincheng hanya melihat tubuhnya yang kurus seperti ini. Sedikit gemetar. Ini malam lagi. Dia mengalah. Ketika Shen Bui kembali. Itu sudah keesokan paginya. Lampu di ruang tamu menyala. Tunjukkan sedikit warna hangat di langit yang cerah. Shen Buyu mempercepat langkahnya. Saya ingin segera kembali untuk melihat Fang Xiu. Dia melanggar janjinya. Tapi tidak ada suara Fang Xiu di kamar tidur. Baik dalam penelitian. Dia tidak punya kamar di mana dia dulu tinggal sendiri. Tidak ada tempat. Makanan di atas meja semuanya dingin. Tapi tidak pernah pasif. Di salah satu sudut ruang tamu, ada sisa-sisa stereo. Itu dilemparkan ke tanah dengan kekuatan. Hanya ada beberapa potong pakaian dan katun serta katun yang hilang dari rumah. Fang Xiu marah. Shen Buyu mengira dia hanya akan melakukan perjalanan dengan marah. Tidak apa-apa, tunggu saja sampai dia bersih.
Minta maaf padanya ketika dia kembali dalam beberapa hari. Jelaskan situasinya kepadanya. Tapi setelah beberapa hari, Fang Xiu tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ponsel Fang Xiu dimatikan. Rekan-rekan mengatakan dia berhenti 3 bulan lalu. Ibunya bilang dia tidak melihatnya selama sebulan. Tolong katakan padanya. Ambil kembali kartu bank Anda ketika Anda punya waktu. Aku tak butuh uangnya. Dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sikap wanita parubaya itu sopan dan menyisir. Shen Buji. Sepertinya ada yang salah dengan itu. Kepanikan kembali. Bahkan lebih dari sebelumnya. Ini seperti gelombang besar setelah memudar sebentar. Shen Buyu mulai menyelidiki keberadaan Fang Xiu. Periksa interaksi sosialnya hari ini. Juga memeriksa perekam mengemudi. Hari-hari Fang Xiu tampaknya sangat sederhana akhir-akhir ini. Pergi berbelanja di pagi hari. Kembalilah untuk makan siang. Sore hari, aku mengajak Nian keluar untuk bermain. Jadi hari demi hari. Saya hanya kadang-kadang pergi ke rumah sakit. Shen Buyu bukan orang bodoh. Serangkaian perilaku terhubung secara seri. Jawabannya jelas. Ketika dia tidak sengaja terbangun di malam hari. Melihatnya bersandar di kepala tempat tidur. Melihat keluar jendela tanpa merasa mengantuk. Ia memeluk tubuh kurusnya. Dan keheningan yang semakin besar di meja. Dan alisnya yang berkerut. Shen Buyu sangat disayangkan. Karena dia tidak mengatakan apa-apa padanya. Shen Buyi sudah lama mencari Fang Xiu. Tapi Fang Xiu menghilang begitu saja. Tidak dapat menemukannya dimanapun. 1,5 bulan kemudian. Panggilan telepon asing datang kepadanya. Memberitahunya Fang Xiu telah meninggal. Fang Xiu meninggal di sanatorium di sebuah pulau. Ketika Shen Buyu bergegas, abunya telah ditaburkan ke laut. Dia diterima oleh perawat Fang Xiu, seorang wanita muda. Ketidakpedulian terhadap sikapnya. Di kamar tempat Fang Xiu tinggal. Dia menyerahkan 3 buku catatan itu kepada Shen. Ini adalah buku harian Fang Xiu dan beberapa catatan lainnya. Wanita itu berhenti. Dia juga mengatakan bahwa Fang Xiu ingin aku membakarnya. Tapi saya pikir Nona Shen harus melihatnya. Sebelum pergi, dia melirik Shen Buyu lagi. Ada es di mataku yang tidak bisa disembunyikan. Shen Buyi duduk dengan tenang di kamar sepanjang sore. Matahari sore bersinar melalui tirai. Semuanya hangat di dalam. Dan dia duduk di sini. Tapi rasanya seperti tersedak. Sampai tengah malam. Dia membuka buku harian Fang Xiu. Detail yang sengaja dia abaikan. Darah dan air mata itu bersembunyi di kegelapan. Semua rasa sakit ia telan sendirian. Helai sutra ditenun menjadi jaring yang tajam. Memotong hatinya berkeping-keping. Pada 17 Mei 2025, dokter mengatakan saya telah didiagnosis menderita kanker. Dia menatapku dengan iba. Sebenarnya, saya tidak banyak mendengarkan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, itu tidak bisa disembuhkan. Dokter memasukkan saya ke rumah sakit sesegera mungkin. Saya tidak. Saya tidak suka dinding yang dingin. Tingkat desinfeksi di mana-mana dan suasana yang membosankan. Dan tidak ada seorang pun dengan saya. Saya ingin menelepon Xiao Yu. Tapi saya tidak tahu bagaimana berbicara. Apa maksudmu? Apakah Anda akan memberitahunya bahwa saya sekarat? Masih tidak berbicara. Tapi panggilan telepon Xiao Yu datang. Dia bilang ada yang harus dia lakukan malam ini dan akan kembali lagi nanti. Aku tiba-tiba teringat. Tong Jincheng akan kembali hari ini. Apakah Shen Buyi menjemputnya? Pada tanggal 18 Mei, saya pergi ke perusahaan untuk mengantarkan nasi ke Xiao Yu. Saya bertemu Tong Jincheng. Dia masih tampan seperti biasanya. Makanan yang dia masak untuk Xiao Yu di pagi hari dimakan olehnya. Aku sedikit marah. Pergi menemui ibunya pada 21 Mei dan dia baik-baik saja. Aku akan memberitahunya. Sudah kupikirkan, tapi kurasa itu tak perlu. Ibu sangat senang sekarang. Aku seharusnya tidak mengganggunya. Ketika saya kembali, saya bertemu Xiao Yu dan Tong Jincheng. Dan seekor anjing kecil. Saya ingin membesarkannya untuk melukis untuk ekspor. Dalam sekejap, saya melihat wajah Xiao Yu berubah. Tapi aku hanya ingin mendukungnya. Dokter di rumah sakit hewan peliharaan bertanya kepada saya siapa namanya. Sebut saja tahun baru. 25 Mei. Saya mendapat ikan kecil di lingkaran pertemanan.
Dia muncul di foto yang diposting oleh Tong Jin Cheng. Makanan untuk talenta muda. Setengah dari wajahnya ditampilkan di sudut kiri bawah. Dia punya bos bisnis sebagai teman. Itu bagus, saya juga merasa hebat. Jadi saya mengacungkan jempol. 19 Juni. Shen Buyu tampaknya semakin sibuk. Dia selalu menyuruhku untuk tidak menunggunya di malam hari. Setelah dia pergi dari hidupku. Tapi dia sering muncul di lingkaran pertemanan Tong Jin Cheng. Aku terkadang iri pada Tong Jin Cheng. Ayah mencintainya ketika dia masih kecil. Tumbuh dewasa, istrinya mencintainya. Bercerai dan istri saya juga mencintainya. Tapi sepertinya aku tidak punya apa-apa. Pada tanggal 25 Juni, saya benar-benar kurang tidur. Sepanjang malam terjaga dan rasa sakit tumbuh. Sakit rasanya berdiri. Duduk juga menyakitkan. Sakit berbaring. Itu menyakitkan. Itu menyakitkan. Orang di cermin terlihat mengerikan. Pada tanggal 30 Juni, Shen Bui kembali untuk makan malam. Sebenarnya, sudah lama aku tidak makan dengan benar. Memaksa dirinya untuk menggigit. Akan dimuntahkan lagi. Makan sedikit saja. Aku membuat alasan untuk menyuapi Nian-Nian. Lalu muntah darah. Saya hanya melihat di TV bahwa suami saya sakit parah. Batuk dan memuntahkan seteguk darah. Saya tidak memiliki perawatan protagonis pria. Protagonis pria sedang sakit. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Itu hanya meludahkan darah. Dibandingkan dengan rasa sakit dan insomnia. Muntah darah sepertinya tidak relevan. 5 Juli. Shen Buyu bertanya apakah saya ingin pergi ke pesta makan malam. Aku bilang tidak. Sudah lama aku tidak melihat ke cermin. Saya tidak bisa tidur nyenyak di malam hari dan tidak bisa makan. Saya tidak sengaja mengangkat mata saya saat menyikat gigi di pagi hari. Orang di cermin agak asing. Pipi tipis. Tulang zigomatik sedikit menonjol. Sekarang biru dan hitam. Pemutih bibir. Sepertinya sudah menua banyak. Tapi saya jelas baru berusia 20-an. Semakin tua Zheng Mao, semakin serius pada akhirnya. Jual sakit perut. Kerusakan saraf mengikuti seperti tubuh retro. Menyiksaku sampai mati. Saya tidak ingin mati begitu jelek. Pada 11 Juli, saya melanggar janji saya. Saya masih pergi ke pesta. Shen Buyu dan Tong Jin Cheng adalah pasangan yang serasi. Jika bukan karena ide gila, saya tidak akan pernah melihat mereka lagi untuk pertama kalinya. Itu muncul. Lalu Shen Buyu melihatku. Dia datang untukku. Dan aku pergi. Aku menemukan itu. Aku mulai kehilangan kendali atas emosiku. Jika tidak di sisiku setiap tahun. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Sakit perut pada 18 Juli. Insomnia makan dan muntah. 22 Juli. Aku akan ke rumah sakit besok untuk membeli obat tidur. Pada tanggal 30 Juli, berbaring di tempat tidur, saya hampir pingsan karena kesakitan. Ketika sejarah kembali. Kulihat Nian-Nian sedang menjilati tanganku di samping tempat tidur. Dan aku merasakan kepalanya. Pegang ponsel Anda dan ingin menggesek momen. Buka dan lihat kota Tongjing pergi ke pantai. Pemandangan Jiugongge sangat indah. Di yang terakhir. Aku melihat tangan Shen Wuzi. Dengan cincin kawin kami di atasnya. 1 Agustus sakit. Pada tanggal 5 Agustus, saya pergi ke rumah sakit dan diberi resep obat penghilang rasa sakit. Pada tanggal 20 Agustus, obat tidur tampaknya mulai hilang. Dokter menyarankan saya untuk dirawat di rumah sakit. Dia bilang semakin lama semakin menyakitkan. Aku menolak. Saya tidak berniat untuk hidup sampai akhir. 25 Agustus saya seharusnya mati pada hari ini. Tapi tidak setiap tahun. Ia terus berteriak. Ia terus berteriak. Berisik sekali. Saya tidak bisa tidur karena kebisingan. Saya terganggu oleh kebisingan. Aku tidak tahan lagi. Saya memutar 120 dengan kesadaran terakhir saya. Aku terbangun dalam beberapa jam. Air masih menggantung di lengan. Ada seorang perawat berdiri di samping tempat tidur. Setiap tahun, dia tertegun sejenak. Setiap tahun saya menopang tepi tempat tidur dan ingin duduk. Tubuh masih tidak patuh. Perawat membantu saya dan saya akan pulang. Tubuhmu masih lemah. Belum hangat, aku mau pulang. Dan aku melihat ke bawah. Keras kepala dan tak masuk akal.
Terulang. Saat itu tengah malam ketika saya sampai di rumah. Masih ada pesan dari Shen Bui di telepon. Aku tidak menontonnya. Baru saja memblokirnya. Begitu pintu terbuka, anjing Li Bai langsung melompat ke pelukanku. Setiap tahun dalam pelukanku, ia terus berteriak dan menggosok. Menjilatku lagi. Dan aku memeluknya. Air mata tiba-tiba jatuh. Semua ledakan emosi yang ditekan. Seperti banjir. Dan aku memeluknya. Duduk di lantai dingin ruang tamu dan menangis lama. Menangislah sampai matamu bengkak. Akhirnya, aku membenamkan wajahku padanya. Dengan suara yang hanya bisa kita berdua dengar setiap tahun. Di sana kita pergi. Saya ingin pergi ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Hanya aku dan Nian-Nian yang masih memiliki cinta. Tahun dalam pelukanku tidak tahu apakah kamu mengerti kata-kataku. Hanya menatapku serius dengan matanya. Lalu perlahan. Hati-hati. Hapus semua air mata dari wajahku. Tidak ada seorang pun di dunia yang mencintaiku. Tapi anak anjing itu mau. Anak anjing akan selalu mencintai orang yang membawanya pulang. Saya pergi ke sebuah pulau semalaman. Dia berakhir di sanatorium. Kehidupan di pulau itu sebaik yang saya harapkan. Bermain di pantai di siang hari. Mengobrol dengan orang-orang di kota. Berjalan-jalan di tepi laut di malam hari. Aku suka laut. Ombak yang tak berujung dan angin laut yang asin. Lihat saja laut. Suasana hati bisa sangat tenang. Saya menyewa seorang perawat. Ini adalah seorang gadis muda. Cantik dan mampu. Setelah beberapa hari bantuan, saya mengatakan kepadanya bahwa mungkin akan lebih sulit nanti. Dia menatapku dan batuk darah. Tanya saya penyakit apa. Kanker. Aku membuang kertas darah itu dan membalasnya. Mata Bai Ningbing memerah. Saya sedikit bingung. Saya tidak tahu bagaimana menghiburnya. Gadis-gadis menatapku. Air mata langsung jatuh, kakak Fang Xiu. Anda berusia 20-an. Air matanya jatuh di tanganku. Tanganku terbakar. Mengapa Anda memiliki penyakit ini? Meski kita baru sebentar bersama. Bahkan jika dia tidak benar-benar memahami penyakitku. Tapi kesedihan dan kesedihan yang dia rasakan untukku. Benar sekali. Aku sebenarnya tidak sedih. Karena aku sudah terbiasa. Tapi saat dia memegang tanganku dengan hati-hati. Saat tersedak dan bertanya apakah itu sakit. Saya menangis. Rasa sakit telah menyiksaku tanpa bisa dikenali. Sejak aku membuka mata. Rasa sakit bangun dengan saya. Kemudian ikuti. Aku tak bisa makan. Semua hal lezat yang dulu. Sepertinya mengunyah lilin untukku. Saya tidak berani makan. Karena akan lebih sakit setelah makan. Ini bukan hanya fisik. Neurastenia yang disebabkan oleh insomnia tidak ada yang bisa diajak bicara. Aku hanya bisa. Saya mengunyah rasa sakit hari demi hari. Hanya bertahun-tahun di sisiku. Anjing tidak bisa bicara. Tepat ketika aku merasa buruk. Berputar-putar di sekitarku. Hubungi segera. Dan ketika saya memeluknya, dia berhenti berteriak. Diam-diam jilat tanganku. Itu menyakitkan. Saya mengatakan kepadanya bahwa itu seperti mengeluh dan mencoba bertingkah seperti anak manja. Seharusnya aku mengatakannya pada seseorang yang mencintaimu. Tetapi saya tidak dapat menemukan siapapun untuk dikatakan. Saya tidak bisa berbicara dengan ayah saya. Karena putra satu-satunya adalah Tong Jincheng. Saya tidak bisa berbicara dengan ibu. Karena ibuku sudah menjadi ibu orang lain. Saya juga tidak bisa memberitahu Shen Bui. Karena dia merencanakan masa depan untuk Tong Jincheng. Sampai akhir. Saya mengatakannya kepada seseorang yang tidak saya kenal dengan baik. Aku tak kembali ke rumah sakit untuk berobat. Terapi tidak lebih dari menjaga diri Anda tetap hidup. Perpanjang hari-hari kesakitan. Saya berlebihan menggunakan obat penghilang rasa sakit dan obat tidur. Penurunan berat badan hari demi hari. Kadang-kadang melihat ke cermin dan orang di dalamnya memiliki kulit coklat. Wajah kurus. Saya pikir hidup cepat layu. Aku tidak bisa berjalan lagi. Bai Ningbing mendorongku keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Menonton tahun demi tahun bermain di halaman. Kadang-kadang saya membiarkan dia mendorong saya ke pantai. Angin laut. Setiap tahun saya tidak berpikir saya jelek, saya selalu berpikir.
Cium aku tapi aku tidak akan membiarkan dia mencium. Bai Ningbing tidak bertanya tentang penyakitku. Sedang mengobrol dengan saya. Bicara tentang masa laluku. Bicaralah dengannya sebelumnya. Bicara tentang apa saja. Suatu hari dia mengemasi barang-barangnya. Lihat ujian pernikahan saya di laci. Berseru dan bertanya kepada saudara kita Hiu. Kamu sudah menikah? Ya, lalu istrimu. Apa yang dia perhatikan ketika dia setengah jalan dan dipromosikan menjadi 4? Aku hanya tersenyum. Dia tidak tahu. Aku tidak tahu aku sakit. Aku tidak tahu aku menyelinap ke sini. Anda bercerai. Bai Ningbing bermulut cepat untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup mulutnya. Tidak, jadi mengapa? Aku tersenyum. Tidak menjawab kata-katanya. Alihkan subjek. Kehidupan di pulau berlalu dengan cepat. Hidup bahagia itu singkat. Aku mulai kehilangannya. Obat penghilang rasa sakit tidak bekerja. Rasa sakitnya telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Saya tidak bisa makan apa-apa. Aku menyembunyikan pisau di kamarku. Terkadang pisau sudah ada di pergelangan tangan. Tapi melihat lengket tidur di rumah, aku meletakkannya lagi. Hidup telah menjadi rasa sakit bagiku. Aku jarang keluar. Rasanya sakit untuk berbaring. Bai Ningbing datang untuk mengobrol dengan saya. Bicara tentang gosip di kota. Putri tetangganya putus dengan pacarnya. Berjuang setiap malam. Kemudian, gadis itu bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya di rumah. Paksa pacarmu untuk tidak putus. Berantakan di rumah sakit membuat banyak masalah. Bai Ningbing menghela nafas sedikit. Itu mengerikan. Bagaimana orang bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya? Cinta karena aku pernah mencintai terlalu dalam. Kemudian menjadi obsesi. Akan menyimpan dendam. Histeria. Aku menatapnya dan tersenyum. Aku juga pernah menertawakannya. Karena aku tidak pernah dicintai dalam hidupku. Akan selalu merindukan cinta. Bai Ningbing memiliki ekspresi yang mencengangkan. Saya tidak melihat bahwa saudara Fang Xiu begitu lembut. Karena aku berumur 1 tahun. Pergi dan bujuk dia lebih banyak. Pada akhirnya, selalu lihat dia masih punya kesempatan. Stop loss tepat waktu juga bisa. Memulai kembali. Tapi aku tidak memilikinya lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saya membiarkan Bai Ningbing mendorong saya untuk berjalan-jalan. Tidak banyak orang di tepi laut di malam hari. Kami berhenti dan pergi. Jalannya sepi. Ketika saya tidak memintanya untuk mendorong saya kembali ke kamar setiap tahun. Tahun demi tahun diperas. Aku belum membiarkan dia di kamar hari ini. Dia berlari ke tempat tidurku dan mencoba melompat dan menggosokku. Saya meminta Bai Ningbing untuk membawanya pergi. Dia tidak akan membiarkannya memeluknya. Menghindar ke kiri dan ke kanan dan menyeringai padanya. Sangat galak. Saya meneleponnya setiap tahun. Dia kembali diam. Perhatikan aku. Keluhan yang tak bisa dijelaskan. Saya melihat Bai Ningbing dan dia mengangkatnya dan membawanya pergi. Dia memanggil beberapa kali lagi di luar pintu. Suara itu memudar. Aku ingat pertama kali aku melihatnya. Dia kotor. Yang kurus. Terlihat menyedihkan. Kemudian dokter mengatakan ada yang salah dengan dia. Saya telah dilecehkan. Kalau saja aku bisa bertemu dengannya lebih cepat. Bertemu makanan dan pakaian. Saya harap saya bisa membawa Nian pulang lebih awal di kehidupan saya selanjutnya. Biarkan dia menjadi orang yang bahagia. Anjing yang sehat. Jangan kelaparan dan membeku. Anda tidak akan disalahgunakan. Aku juga bisa mencintai diriku sendiri lebih awal. Saat Fang Lai Bai Ningbing membuka pintu. Sudah ada sosok di luar halaman. Ini istri kakak Fang Xiu. Entah kapan dia datang. Lapisan es jatuh di tubuh. Senyum kaku saat melihatnya. Ini adalah makam yang terluka. Nona Bai, bisakah kamu sering membawaku ke rumahnya? Apakah Anda akan melihat tempat itu? Bai Ningbing tidak berbicara. Dia tidak menyukai orang ini. Fang Xiuge selalu diam tentang pernikahannya. Dia hanya bisa menyerang. Ajukan pertanyaan tentang emosi. Tentu saja dia penasaran. Kadang-kadang suatu hari ketika saya membantu Fang Xiu merapikan kamar. Merobohkan buku yang ia tinggalkan di atas meja.
Sebuah buku catatan jatuh dan menyebar. Dia mengaku penasaran. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk mengambilnya, dia melayang isinya. Buku harian yang dia jatuhkan adalah Rahasia Fang Xiu. Buku harian cinta. Nama Shen Wuyu menempati sebagian besar halaman. Di usia 20-an, ketika saya masih imajinatif, dia menggabungkan apa yang biasanya dikatakan Fang Xiu. Satukan naksir selama bertahun-tahun. Masa lalu yang penuh penyesalan yang masih belum mendapat respon. Sampai wanita yang datang untuk menangani barang-barang Fang Xiu Ge muncul. Dia mengenakan cincin kawin yang sama dengan Fang Xiu. Ketika saya melihat tanda tangannya, Departemen Persidangan menulis 3 kata. Dia tiba-tiba menjadi bingung. Jika Fang Xiu menikah dengan orang yang sudah lama disukainya. Dan kenapa? Saya datang ke sini sendirian dan menunggu untuk mati perlahan. Apa yang membuatnya mati? Aku belum pernah melihat mantan cintaku lagi. Dia tidak bisa mengetahuinya. Tapi dia secara naluriah membenci wanita ini. Dia menolak. Tapi buka pintunya di pagi hari. Aku melihatnya berdiri di tanggal 5 di halaman. Bai Bingbing melepaskannya. Shen Buyu mengikuti Bai Bingbing. Pergi ke tempat di mana Fang Xiu sering pergi. Taman yang selalu ramai. Ini adalah kafe sudut. Ada bundaran, dan ada pantai. Taman ini penuh dengan tahun. Pergi bermain dengan anak anjing lain. Dia sering duduk di kedai kopi sepanjang sore. Jalan bundaran dekat panti jompo. Bisa melangkah lebih jauh tanpa kursi roda. Pantai adalah tempat dia tinggal paling lama. Ia bosan bermain dengan Nian-Nian. 1 orang dan 1 anjing berkumpul menuju laut. Tenang seperti 2 patung. Shen Bu memikirkan peta itu berulang kali. 5 hari kemudian, dia mengetuk pintu Bai Bingbing lagi. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan datang. Dia terus berbicara, Nona Bai. Bisakah Anda berbicara dengan saya tentang Fang Xiu? Orang di depannya tiba-tiba mengubah wajahnya. Lengan yang memegang handle pintu bergetar. Butuh waktu lama baginya untuk mendengarnya mengatakan tidak. Gadis yang selalu berwajah dingin olehnya itu jadi emosi. Mata merah, apa yang ingin Nona Shen dengar? Dengarkan bagaimana dia berjuang dengan penyakit sendirian. Dengarkan dia mati sendirian. Dengan hanya 1 anjing di sisinya, saya masih mendengarkan dia mati. Itu menyakitkan. Orang yang tidak manusiawi disiksa oleh kanker. Jangan pernah menangis kesakitan. Tapi putih membeku. Anda bisa melihat keringat dingin di dahinya. Dia menatap Bai Bingbing dan tidak menangis. Abunya ditaburkan ke laut dan dia tidak menangis. Kirim pergi tahun. Kudengar dia tak makan atau minum di rumah orang lain. Hanya menyusut menjadi bola kecil makanan. Bai Bingbing tidak menangis. Tapi dengan seseorang. Menyaksikan hidupnya dirusak oleh penyakit. Lihat dia layu sedikit. Sakit melihatnya mati, tapi tetap lembut dan damai. Melihat orang yang hidup. Berubah menjadi abu di tanganku. Bagaimana mungkin dia tidak merasa buruk? Jelas waktu yang tepat. Semuanya tidak dapat diubah. Tetesan besar air mata beku putih jatuh. Menangis sampai aku tidak bisa minum. Angkat tanganmu lagi untuk menghapus air matamu. Dia memiliki mata merah. Suara dingin. Jadi Nona Shen. Di mana Anda saat dia sakit? Shen Buyi mengira dia menemani Jin Cheng. Shen Buyi tinggal di pulau itu selama setengah bulan. Dia menemukan rumahnya saat ini setiap tahun. Dia pergi ke sana beberapa kali. Saya ingin mendapatkan kembali tahun dari orang itu. Ambil alih setiap tahun. Dia adalah pria yang tampak mengancam. Sombong dan tidak masuk akal. Pria tidak peduli seberapa tinggi mereka mengemudi. Bahkan mengambil sapu beberapa kali untuk mencoba mengusirnya. Dia juga tidak akan menyerah. Teruslah menggiling. Ditendang keluar dan pergi keesokan harinya. Penundaan hingga 7 atau 8 hari. Pria itu tidak tahan lagi dan berdiri di depan pintu memarahinya. Setelah memarahi, dia bertanya kepada seekor anjing kecil, apa yang kamu merokok? Dia harus berdiri. Diam-diam dimarahi sampai mati seperti anak sekolah. Saya tercengang ketika saya mendengar dia bertanya. Udara sunyi dan pria setengah bodoh itu tidak mau peduli padanya. Siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba saya mendengar dia mengatakan itu adalah peninggalan Wang Fu. Pria dengan 5 besar dan 3 kasar itu kembali menatapnya beberapa kali. Kemudian masuk tanpa melihat ke belakang. Shen Buyu berdiri diam di depan pintu.
Tapi sesaat kemudian dia keluar lagi. Masih menggendong anjing putih kecil itu. Pria itu merawatnya dengan baik setiap tahun. Atau temui dia nanti. Dia ingin menyalahkanmu. Dia tidak dekat dengannya setiap tahun. Shen Buyu membawanya pulang. Sarang dan mainannya ada di rumah aslinya. Saya tinggal di sini setiap hari sepanjang tahun. Rumah yang dulu saya tinggali. Ikan oksipital tahu. Karena penuh dengan bau fangsiu. Anjing itu meringkuk dan mengubur dirinya di atas bantal. Tidak berisik atau berisik. Sangat bagus. Hari-hari tampaknya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Shen Buyu masih pergi bekerja dan makan setelah pulang kerja. Kehidupan hari demi hari. Itu hanya melewatkan istirahat. Dia pria dewasa. Lapar untuk makan. Ketika Anda haus, Anda minum air. Ngantuk akan tidur. Suatu pagi setiap tahun. Menyelinap keluar saat dia membuka pintu. Begitu Anda berlari, tidak ada bayangan. Dia terburu-buru untuk mencari kemana-mana. Akhirnya kembali pada malam hari dan melihatnya berjongkok di depan rumah. Mata hitam menatapnya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan memanggil 2 kali. Shen Buyu mengangkatnya dan memeluknya. Sama seperti saat Fang Xiu melaporkannya di masa lalu. Tidak ada lampu yang menyala. Dalam kegelapan. Shen Buyu memeluk Mian Mian untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Dia tidak menyalahkanku. Dia tidak ingin melihatku lagi. Perusahaan mengatakan bahwa Tuan Shen telah berubah. Itu tidak menjadi lebih dingin. Itu menjadi lebih lembut. Tuan Shen dulu menghargai kata-kata seperti emas. Selalu dengan wajah dingin. Aku tertawa entah kenapa baru-baru ini. Hanya hal kecil. Dia juga akan dengan lembut memuji Anda karena telah menyelesaikannya. Orang-orang di perusahaan banyak bicara. Jika Tuan Shen belum menikah. Senyum itu benar-benar merenggut jiwaku. Apa yang terjadi dengan Tuan Shen? Itu diambil. Bagaimana itu berubah menjadi seseorang? Mungkinkah para gadis memegang kopi dan tertawa? Tuan Shen diasimilasi oleh suaminya. Omong-omong, kakak Fang Xiu sudah lama tidak ke sini. Shen Buyu melewati pantry. Itu yang kudengar. Waktu seperti saat ini. Tiba-tiba tombol jeda ditekan. Shen Buyu berdiri di depan pintu. Ambil langkah. Dia tidak akan datang lagi. Saya masih kehabisan setiap hari setiap tahun. Di rumah lagi sore hari. Menunggu Shen Buyu kembali. Berlari ke atas lagi. Masuk ke kamar Fang Xiu. Shen Buyu tiba-tiba penasaran. Apa yang dia lakukan di luar setiap hari? Dia mengikutinya dan menonton. Dia mengambil jalan memutar ke taman. Dia menemukan sebuah bunker. Setelah menggali tanah sebentar, saya pergi. Kembali dengan cara yang sama. 2 putaran lagi di komunitas. Lalu aku pulang dan berjongkok di depan rumah dan menunggunya kembali. Shen Buyu tidak mengerti pada awalnya. Sampai suatu hari. Seorang gadis di taman meraba-raba dia. Lirih tanya Nian-Nian di mana kakakmu? Menangis 2 kali setahun. Lalu hening. Dia tiba-tiba tahu. Ini adalah jalan yang ditempuh Fang Xiu setiap hari. Fang Xiu sudah pergi, dia terus berjalan. Pulang hari itu. Shen Buyu mengikuti Nian-Nian masuk ke kamar Fang Xiu lagi. Anak anjing itu masuk ke bawah meja. Keluarkan botol kosong. Shen Buyu melihat botol kosong itu. Obat tidur tercetak di atasnya. Dia tiba-tiba teringat garis yang telah dicoret. Saya tidak akan pernah pergi ke pulau lagi. Selamat tinggal Shen Buyu. Fang Xiu meninggal pada hari ini. Tapi setiap tahun menyimpan obat tidurnya yang kosong. Goresan di pintu. Pesan teks yang tidak bisa saya balas ketika saya pusing dengan air mata. Tapi aku akan mati hari itu. Kesedihan yang ditekan. Segera berubah menjadi gunung dan tsunami menghanyutkannya. Penyesalan berubah menjadi monster raksasa. Pukul dia. Kunyah lagi dan lagi. Shen Buyu tersungkur di tanah. Mengingat detail hari itu berulang kali. Itu masokis. Mengingat kembali. Apa yang dia lakukan? Li Xia 3 hari kemudian. Akhirnya, dia mengetuk pintunya sendiri. Pesan teks dikirim oleh Feng Jincheng ke Shen Buyu. Dia tidak pernah menelepon kembali. Dalam keputusasaan, dia meminta bantuan Li Xia. Li Xia berdiri di depan pintu rumahnya. Sudah 3 jam mengetuk pintu. Shen Buyu hanya mengenakan piyama.
Itu ternoda dengan semua jenis kata anggur. Li Xia terkejut saat membuka pintu. Melonjak 9 digit di asap. Dia hanya ingin menangis. Untungnya, Shen Buyu hanya terlihat sedikit ceroboh. 9 rasa tepat sasaran. Stabil secara emosional. Seperti biasa dengan wajah dingin. Sepertinya masih bisa berkomunikasi. Teman itu memasuki rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xia mengikuti di belakangnya. Sesaat di rumah, dia hampir berteriak pada stable. Ruang tamu dipenuhi dengan botol kosong berbagai anggur. Itu ditempatkan dengan rapi di tanah segera. Ini tidak berantakan. Semua yang ada di rumah sudah beres. Shen Wuyu sedang duduk di sofa. Mengambil sebotol anggur setengah mabuk di meja kopi. Angkat kepalamu ke mulutmu. Gila. Li Xia melangkah maju untuk mengambil anggur. Cairan tak berwarna itu bernama Shen Buyun. Dia menatap Li Xia. Tidak mengatakan apa-apa. Pelan-pelan saja. Dia mengeluarkan botol lain dari kotak di sebelahnya. Shen Wuyu yang terbuka. Ini peramal jika kamu tidak mati sekarang. Anda masih minum. Li Xia dan ambil anggurnya. Hanya 2 kata omelan yang diucapkan. Dia melihat Shen Wuyu berbaring di sofa dengan mata tertutup. Detektif kuda gila. Ketika Shen Buyu terbangun di rumah sakit. Saat membuka matanya, dia melihat Li Xia di sampingnya. Kepala bingung. Sepertinya ada adegan dia berteriak padanya. Shen Buyu berpikir sejenak. Saya hanya ingat meminumnya sepanjang waktu. Jika Anda tidak bisa minum, pergi ke toilet untuk muntah. Lanjutkan minum setelah muntah. Tapi dia tidak pernah mabuk. Li Xia meletakkan telepon. Saya melihat Shen Buyu berbaring di tempat tidur. Menatap lurus pada diri sendiri. Bahkan lebih menakutkan tanpa ekspresi. Hati Li Xia terbakar. Surga hilang. Kata-kata yang tiba-tiba itu menyela mata Li Xia. Suara gigi itu serak seperti amplas menggosok. Hilang. Kemana dia pergi? Kepalanya tidak berbalik untuk sementara waktu. Masker wajah Shen Buyu, dia sakit. Jenis kanker apa? Li Xia diam beberapa saat. Ulang tahun pernikahan kami. Tong Jincheng menelepon saya untuk mengatakan bahwa dia sakit. Biarkan aku pergi dan melihat kapan dia pergi. Bisakah saya tidak pergi? Aku tak menjawab. Malam itu, dia minum banyak obat tidur di rumah sendirian. Li Xia melangkah di matanya. Mata seperti genangan air yang tergenang. Anda mengatakan ketika dia akhirnya mengirim saya pergi. Apa yang dia pikirkan? Li Xia diam. Dia minum obat tidur. Berbaring di tempat tidur menunggu untuk mati. Apa yang dia pikirkan? Tidak ada yang menjawab. Orang di tempat tidur tiba-tiba duduk. Mata merah, suara abu-abu, rasa sakit. Saya tidak tahu apakah saya bertanya padanya atau diri saya sendiri. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan? Li Xia tiba-tiba bangkit. Berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Pintu ruang rawat ditutup kembali dengan keras. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di rumah. Dia ditinggalkan sendirian, menatap dinding seputih salju dengan cemas. Akhirnya menangis. Departemen medis mengundurkan diri setelah keluar dari rumah sakit. Setiap hari, berjalan-jalan yang sudah mereka lalui bersama Nian-Nian. Hari demi hari, tahun demi tahun. Dia mempelajari puisi yang ditulis Fang Xiu untuknya. Berlatih dari berkarat hingga terampil. Tapi dibandingkan dengan apa yang dilakukan Fang Xiu. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Kemudian dia juga mulai kurang tidur. Saat aku tidak bisa tidur, dia pergi untuk membaca buku harian Fang Xiu sebelumnya. Namanya bisa ditemukan setiap malam. Dia membaliknya berulang-ulang. Menangis dan tertawa. Ternyata dia dulu berhati-hati. Saya telah menyukainya selama bertahun-tahun. Lalu aku tidak bisa berjalan setiap tahun. Dia adalah anjing liar. Tidak ada yang salah dengan tubuh. Umur tidak lama. Jika Fang Xiu tidak membawanya pulang, dia akan mati. 2 tahun kemudian di musim dingin, dia berhenti keluar. Kecilkan menjadi bola kecil setiap hari. Berbaring di bantal Fang Xiu. Shen Buyu juga tidak akan kemana-mana. Setelah makan, saya menemaninya pada hari dia pergi setiap tahun. Anak anjing yang berbaring di sebelahnya. Tiba-tiba dia berdiri dengan gemetar. Menangis 2 kali di tempat tertentu. Lalu dia tersenyum konyol.
Ekor bergoyang-goyang. Shen Buyu menatapnya dan ingin menerkam ke depan. Kemudian jatuh di tempat tidur lagi. Dia berhenti bergerak setelah belasan detik. Shen Buyu tahu bahwa Fang Xiu datang menjemputnya. Penerus. Ketika rasa kantuk menelan bagian terakhir dari kesadarannya, Shen Buyu berpikir bahwa ini adalah perasaan hari libur. Cium semuanya.